Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Al-Kuntinar Baiti dengan NIM 232131093 dari kelas 3C HPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalalah yang pertama yaitu hafi. Lafal kafi adalah lafal dari segi menunjukkannya kepada makna adalah jelas. Namun, ketika ketidakjelasan muncul, makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya yaitu surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqatu fa'aqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat di atas menjelaskan bahwa sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Makna kalimat pencuri, yaitu sariko, jelas dan semua orang memahaminya bahwa itu bermakna pencuri. Akan tetapi, jika ayat itu disandingkan dengan kasus lain, seperti halnya mencopet atau merampok, maka akan berbeda makna dan hukumnya. Yang selanjutnya adalah termasuk mencuri kain kafan kuburan, maka akan berbeda makna dan status hukumnya. Selain itu, kepemilikan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan hukum yang dituntut berupa potong tangan. Jika kain kafan kuburan dianggap berbeda dari penyimpanan harta benda selayaknya, maka pencuri tersebut tidak sarik, yaitu tidak dikatakan pencuri. Walaupun tindakan tersebut memang benar-benar mencuri dan berdosa, namun hukuman potong tangan tidak dikenakan kepada mereka. Baik, yang kedua yaitu muskil. Muskil adalah suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Mahufiyya maknahu bisababi fidatil afdi. Lafaz yang tidak jelas maknanya lantaran diakibatkan redaksi lafaz itu sendiri. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru, seperti kalimat quru yang bermakna ambigu atau mustarak yang berarti dua makna, yaitu yang bermakna suci dan haid. Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama mujtahid bahwa quru mengartikan makna suci. Hal ini disebabkan oleh ma'dud ayat salasata qoro'a quru karena ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Sedangkan muzakkar itu laki-laki. Laki-laki itu dinisbatkan sesuatu yang suci dan tidak pernah haid. Jadi al-quru di atas bermakna menurut ulama Hanafiyah bahwa al-quru tersebut bermakna haid. Hal ini disebabkan oleh satu, adanya nas-nas lain yang menguatkan alasan-alasan tersebut. Dua, pembentukan konsepsi iddah. Tiga, karena hal yang melakukan iddah adalah perempuan, maka makna yang tepat untuk kalimat tersebut diartikan tidak suci atau haid. Baik, yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal menurut bahasa berarti samar, dan menurut istilah berarti lafaz yang dengan bentuk sihatnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendaki olehnya, dan tidak terdapat qarinah-qarinah lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Mujmal sendiri yaitu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan mahal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lafaz sholat semula mujmal, global, karena tidak jelas cara dan model petunjuk sholat. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad memberi contoh praktik sholat, maka redaksi ini berubah menjadi mubayan atau yang terjelaskan. Begitu juga redaksi zakat semula mujmal, yaitu global, karena tidak jelas cara dan model petunjuk yang tepat ukurannya,
Akan tetapi setelah Nabi Muhammad memberi contoh praktik pengeluaran zakat, maka redaksi ini berubah menjadi mubayyan yang terjelaskan. Yang keempat yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah redaksi yang timbul tidak punya makna lain kecuali makna itu sendiri. Jadi untuk mengartikannya adalah dengan redaksi yang ada dalam lafaz itu sendiri. Bahkan nas Al-Quran dan Al-Hadis pun hampir tidak secara eksplisit menerangkan makna yang terdapat dalam lafaz itu sendiri. Contoh dari lafaz Al-Quran seperti Yasin, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Memang ayat-ayat tersebut menuntut pembaca dan ahli ilmu untuk mematuhi pakem ilmu yang sudah ada dalam teori ayat-ayat khafi dalam kurung tidak jelas, dan cara memaknainya harus sesuai apa yang tercantum dalam redaksi itu sendiri. Misalnya alif lam mim tanpa merubah atau berandai-andai, meskipun ada sedikit ulama yang berandai berekskulasi memaknainya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.